Duta, Danang, Bahri, mereka bertiga itu ternyata diincar yang akan dijadikan tumbal pesugihan atau akan dibunuh oleh ayah dari sahabatnya sendiri yaitu Haris. Dan ternyata kedua temannya si Duta itu Danang dan juga Bahri, mereka berhasil menjadi tumbal. Dan nasib Duta seperti apa? Sangat miris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama saya Misbah Muthaharun. Apa kabar kalian semua lur, teman-teman semuanya? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan yang sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Nah lur, teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang datang dari seorang narasumber, yang dimana narasumber kita ini adalah orang yang hampir menjadi korban tumbal pesugihan dari orang tua temannya sendiri. Tapi seperti biasa, setiap kali dalam saya bercerita, itu untuk nama dan tempat pasti disamarkan karena demi untuk menjaga privasi dan juga kenyamanan dan keamanan orang-orang yang terlibat dan juga mengalami peristiwa ini. Begitupun ini memang juga permintaan dari narasumber kita. Nah, baiklah, bagaimana nih? Kalian penasaran kan pasti dengan ceritanya? Ya udah, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Sebut saja narasumber kita ini namanya Duta. Nah, Duta ini menceritakan kisahnya yang dimana dia itu hampir menjadi korban tumbal pesugihan dari orang tua temannya sendiri. Nah, yang dimana temannya Duta ini adalah keluarga yang menganut ilmu sesat atau ilmu hitam atau pesugihan. Yang dimana di sini pelakunya adalah ayah dari temannya si Duta ini. Yang sebut saja nama pelakunya atau ayah dari temannya Duta ini namanya Pak Haryanto. Dan temannya Duta, anaknya Pak Haryanto ini sebut saja namanya itu Haris. Nah, jadi sebenarnya nggak cuma Duta saja. Jadi Duta itu ada dua lagi temannya. Yang satu namanya Danang dan yang kedua namanya Bahri. Nah, jadi mereka berempat ini teman akrab sebenarnya. Duta, Haris, Danang dan juga Bahri. Karena mereka kebetulan itu kerja di perusahaan yang sama, menjadi karyawan di perusahaan tersebut. Nah, jadi kata Duta, awalnya keluarga itu terlihat sangat kompak sekali. Keluarga siapa? Ya keluarganya Bapak Haryanto, orang tuanya si Haris. Nah, awalnya Duta ini bilang, cerita kalau awalnya keluarga tersebut itu terlihat sangat kompak untuk melakukan kontrak. Kontrak apa? Kontrak tumbal dan pesugihan pastinya. Tapi kisah mereka itu berkelok tajam, tidak terduga di akhir atau di ujung nyawanya. Nah, jadi tidak hanya warga sekitar saja yang mempunyai kecurigaan. Karena Duta rasa itu di kota tersebut itu memang banyak yang sudah curiga dengan keluarga ini, keluarganya Pak Haryanto. Lah kenapa kok bisa punya kecurigaan tersebut? Ya karena awalnya keluarganya Bapak Haryanto ini, mohon maaf, itu dikenal keluarga yang ya melarat lah, istilahnya seperti itu, atau keluarga yang miskin, sederhana banget. Tapi tiba-tiba bisa menjadi keluarga yang super kaya raya, itu hanya dalam hitungan bulan saja. Jadi ini tuh apa ya, sebuah pola lama yang tidak akan ada habisnya jika diceritakan sepanjang anak keturunan Adam dan Hawa. Nah, maksudnya itu apa? Maksudnya itu seperti ini. Jadi yang namanya pesugihan, kisahnya, pengalamannya, ceritanya, orang-orangnya, itu tidak akan pernah ada habisnya selama ada manusia-manusia ini yang masih hidup. Jadi dari zaman dahulu kala sampai sekarang, mungkin sampai nanti di masa depan, itu ya masih tetap ada orang yang melakukan pesugihan tersebut. Entah itu pesugihannya apa, berbeda-beda, yang pasti tujuannya itu ya hanya untuk mendapatkan kekayaan secara cepat, instan, tanpa harus bekerja keras. Nah, jadi menurut Duta itu sebelum kisah atau cerita ini apa ya tentang keluarganya Pak Haryanto itu tersebar luas, tentang kekayaannya itu yang secara cepat atau dalam hitungan bulan, itu sebelumnya memang ada kematian di dalam anggota keluarganya Pak Haryanto. Nah, terus apa yang aneh? Orang mati, orang meninggal, wajar kan? Yang namanya manusia, makhluk hidup itu semuanya pasti akan mati. Iya, benar kalau untuk hal itu. Tapi di sini matinya atau meninggalnya itu bukan karena meninggal yang wajar. Itu enggak, bukan seperti itu. Nah, jadi Duta dan temannya itu ketika mendengar kisah, maksudnya dari cerita orang-orang,
kalau ada salah satu anggota keluarganya Pak Haryanto yang meninggal, yang dimana salah satu anggota keluarga yang meninggal itu adalah anak pertamanya, anak pertama dari Bapak Haryanto ini, yang katanya itu meninggal dalam kecelakaan tunggal. Kecelakaan tunggal seperti apa? Karena dia tertabrak. Jadi sebelum sebelum si duta ini menceritakan kisah pengalamannya itu dia sempat mendengar cerita dari orang-orang, dari warga itu, bahwa ada salah satu anggota keluarganya Pak Haryanto yang meninggal atau yang mati. Nah, siapa yang mati itu? Anak pertamanya Pak Haryanto. Nah, matinya itu karena apa? Karena kecelakaan, tertabrak oleh kendaraan dan meninggal di tempat, tewas di situ. Nah, tapi di sini ada yang aneh. Karena apa? Kabar meninggal dari anak pertamanya Pak Haryanto itu lebih dominan, bahwa meninggal atau matinya itu karena dijadikan tumbal oleh orang tuanya sendiri, yaitu Pak Haryanto. Karena apa? Karena setelah anak pertamanya itu meninggal hanya dalam hitungan bulan saja, itu tadi Pak Haryanto itu menjadi keluarga yang super kaya raya di kota tersebut. Yang dimana kekayaannya itu ya terkenal. Maksudnya kabarnya itu menyebar dari yang dulu orang yang sangat kesusahan dalam hal ekonomi, tiba-tiba menjadi keluarga yang sangat kaya raya. Sehingga ya wajar kan, biasanya kalau misalkan ada orang yang kaya banget itu kan pasti dikenal oleh banyak orang, mendadak artis lah seperti itu. Nah, begini ceritanya nih, kata duta. Nah, keluarga yang kaya raya yang disebut duta itu adalah dulunya keluarga yang sangat melarat, bahkan untuk makan sehari-hari aja kesusahan, mohon maaf. Nah, salah satu anak dari keluarga tersebut yaitu Pak Haryanto itu adalah teman kerjanya duta sendiri. Jadi mereka itu berteman, itu tadi berempat. Nah, mereka itu menjadi karyawan di sebuah perusahaan yang sama dan bekerja di bidang yang sama, di divisi yang sama juga, sehingga mereka berkenalan di perusahaan tersebut, menjadi akrab, dan empat orang ini tuh berteman sangat dekat lah. Nah, jadi keluarganya Pak Haryanto itu tadinya beranggotakan 5 orang. Nah, 5 orang itu siapa aja? Berarti Pak Haryanto, istrinya, dan ketiga anaknya. Nah, yang pertama anaknya ini yang tadi yang meninggal karena tertabrak oleh kendaraan, atau yang diduga meninggalnya itu karena jadi tumbal pesugihan. Nah, terus yang kedua, anak yang keduanya itu ya si Haris ini, temannya duta, dan yang terakhir anak bungsunya, cewek. Nah, di sini duta tidak menyebutkan anak pertamanya Pak Haryanto itu yang meninggal, yang tertabrak kendaraan itu siapa namanya. Si duta ini nggak memberitahu karena dia juga kurang tahu siapa namanya, dan adiknya Haris ini pun juga duta nggak bilang siapa namanya. Yang pada intinya di sini yang temannya duta adalah si Haris, anak keduanya dari Pak Haryanto. Dan lalu kemudian setelah kakaknya Haris atau anak pertamanya Pak Haryanto ini meninggal dalam kecelakaan atau tertabrak kendaraan, selang beberapa bulan kemudian Pak Haryanto menjadi orang atau keluarga yang kaya raya. Nah, itu sama lagi, selang beberapa bulannya lagi itu anaknya Pak Haryanto yang bungsu atau adiknya Haris ini yang cewek itu juga meninggal dunia. Nah, tapi bukan karena kecelakaan, tapi karena tersedak makanan itu sepele. Nah, itu kemudian akhirnya dilarikan ke rumah sakit, tapi tidak nggak kesampaian, nggak keburu, akhirnya meninggal dunia. Nah, konon kabarnya katanya walaupun si anak bungsunya ini ketika tersedak makanan sampai nggak bisa napas dilarikan ke rumah sakit, itu sebenarnya cuma formalitas aja gitu loh. Jadi biar nggak terkesan menutup-nutupi aibnya yang dimana Pak Haryanto ini melakukan pesugihan. Jadi agar terlihat bahwa Pak Haryanto ini sudah mengusahakan anaknya untuk dibawa ke rumah sakit, namun apalah daya tidak tertolong dan akhirnya meninggal dunia. Nah, karena adiknya si Haris ini meninggal, sehingga si Haris ini menjadi anak tunggal pada saat itu. Karena kakaknya meninggal dan adiknya meninggal, sedangkan Haris ini 3 bersaudara. Nah, karena yang tersisa Haris, nah jadilah anak tunggal di keluarga tersebut. Cerita ini berawal ketika si duta ini berteman dengan anaknya Pak Haryanto, yaitu Haris. Nah, si duta ini memang sudah berteman lama dengan Haris. Ya karena mereka ini bekerja di perusahaan yang sama dan waktunya memang ya lumayan lama lah. Jadi keempat orang ini, 4 teman ini. Jadi si duta, Haris, Danang, dan juga Bahri, mereka memang berteman akrab dan udah lama. Semenjak mereka itu bekerja di situ ya kurang lebih sekitar 7 tahun lah. Nah, waktu itu awalnya si duta ini nggak pernah menaruh curiga sedikit pun terhadap si Haris maupun keluarganya. Nah, tapi si duta ini sempat mendengar kabar berita dari para warga,
dari tetangga rumahnya si Haris bahwa katanya dulunya Pak Haryanto ini adalah keluarga yang sangat sederhana. Tadi sudah dijelaskan kan. Maksudnya sederhana apa di sini pekerjaannya? Pekerjaannya si Pak Haryanto ini adalah penjual sendal keliling. Yang dimana Pak Haryanto ini dia punya bos. Nah, terus si Pak Haryanto ini menjual barang dagangannya itu. Jadi nanti ketika yang laku terus dia kemudian setoran ke bosnya, kalau yang nggak laku nanti dibalikin. Nah setiap hari seperti itu keliling seluruh kota gitu kan. Dan ya namanya sendal itu kan bukan kebutuhan yang memang harus dibeli, jadi ya jarang juga yang beli. Nah makanya itu buat makan aja mohon maaf, untuk makan sehari-hari aja itu si Pak Haryanto ini kadang ya ngutang ke tetangga seperti itu. Berarti memang sangat-sangat memprihatinkan lah. Nah, pada saat itu anak pertamanya masih hidup yang tadi tertabrak oleh kendaraan itu. Tapi anaknya ini berjualan keliling juga sama, tapi bukan sendal, bukan seperti Pak Haryanto. Nah, jadi si anaknya Pak Haryanto yang pertama itu berjualan cilok keliling sama menggunakan gerobak juga. Nah, tapi keadaan keluarganya si Pak Haryanto itu tiba-tiba menjadi kaya mendadak. Itu setelah anak pertamanya yang berjualan cilok itu meninggal karena tertabrak. Yang namanya anaknya Pak Haryanto yang pertama itu yang berjualan cilok kan keliling juga sama. Nah itu ketika nggak sengaja nyebrang jalan raya itu tertabrak oleh kendaraan yang dimana yang nabrak ini bis. Tertabrak dan meninggal di tempat, badannya hancur terlindas. Nah setelah beberapa bulan Pak Haryanto menjadi orang yang kaya raya mendadak. Dan itu nggak cukup sekali. Jadi setelah anak pertamanya meninggal tertabrak, terus kemudian beberapa bulan Pak Haryanto menjadi orang yang kaya raya, itu sama lagi jaraknya, cuma hanya hitungan bulan. Nah anak bungsunya juga ikut meninggal, itu tadi tersedak makanan, dibawa ke rumah sakit nggak keburu dan akhirnya mati. Nah ini pernah nih suatu hari ceritanya Duta bersama ketiga temannya yang lain selain Haris ya, berarti Duta, Danang, Bahri, itu diajak main ke rumahnya Haris. Ya sebenarnya mereka ini sudah biasa saling mengunjungi sih. Jadi kayak Haris tuh ya udah biasa main ke rumahnya Duta, Danang, dan juga Bahri. Begitupun mereka, cuma dari ketiga orang ini Duta, Danang, Bahri itu memang belum pernah sama sekali main atau mengunjungi ke rumahnya si Haris ini. Nah pada saat itu mereka bertiga itu diajak sama Haris buat main ke rumahnya. Dan setelah sampai di rumahnya Haris, mereka bertiga terutama Duta itu dibuat, kalau istilahnya bahasa sekarang itu mungkin apa ya, speechless atau apalah ya namanya. Saya juga kurang paham, mohon maaf nih. Saya ngikut-ngikut aja sih sama bahasa sekarang. Kalau salah tolong dibenarkan. Nah intinya terkagum-kagum. Nah terkagumnya karena kenapa? Melihat rumahnya si Haris yang begitu besar, begitu mewah, dengan 3 lantai, menjulang tinggi. Nah itu mereka heran. Bukan persoalan rumah mewah yang membuat mereka heran, enggak. Mungkin ya mereka udah biasa ngelihat rumah mewah, entah itu di TV, di sosial media, atau di internet. Intinya bukan itu yang membuat mereka ini terkagum dan kaget. Bukan tentang rumah yang besar, bukan. Poinnya bukan itu. Walaupun rumah mewah yang dimiliki Haris itu di dalamnya fasilitasnya itu ya banyak. Ada kayak kolam renang, terus ada kayak gazebo-gazebo, terus taman, tempat buat nyantai gitulah. Terus kemudian di halamannya itu terparkir ada 3 buah mobil. Mohon maaf tidak disebutkan ya untuk mereknya. Intinya mobil itu mobil yang apa ya, istilah mobil hybrid lah ya, mobil-mobil ya bisa dibilang mobil mewah. Nah kemudian apa yang membuat mereka ini maksudnya apa ya, kagum, kaget lah, terus kayak nggak nyangka gitu. Itu tadi yang saya bilang, poinnya bukan rumah besar mewah dengan berbagai macam fasilitasnya, bukan. Yang membuat mereka itu tadi kaget yaitu karena statusnya si Haris itu adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan. Dan statusnya itu sama dengan Duta, Danang, Bahri. Bukan karyawan yang istimewa atau manajer, supervisor atau kepala divisi. Bukan. Karyawan biasa, kuli. Sama kayak mereka bertiga, Duta juga. Gajinya pun sama. Ya kalau dibilang tuh ya cukup untuk apa ya, menopang kehidupan dia sendiri sehari-hari, udah itu aja. Nah tapi ternyata kok rumahnya sebegitu besarnya, fasilitasnya juga ya mewah, mobilnya juga mewah, ada 3. Itu poinnya sebenarnya. Harusnya kan si Haris yang mempunyai segala fasilitasnya itu tidak bekerja di sebuah perusahaan, hanya menjadi karyawan biasa. Sama dengan si Duta, Danang, dan juga Bahri yang gajinya juga sama, nggak terlalu besar. Dan itu juga salah satu yang membuat mereka ini kaget, si Duta, Danang, dan juga Bahri.
Karena ya mereka bertiga ini menganggap bahwa si Haris ini adalah seorang karyawan biasa sama seperti mereka, tapi ternyata dia punya rumah yang begitu besar dan mewah, 3 lantai, mobilnya berjejer 3 mobil mewah, dan segala fasilitas di dalam rumahnya. Nah, di sini ada yang aneh nih, ketika mereka ini udah mulai masuk ke dalam rumahnya si Haris. Nah, anehnya apa? Jadi pertama kali Duta, Danang, dan Bahri itu masuk ke dalam rumahnya Haris yang mewah tersebut, itu mereka bertiga itu kayak merasa hawa yang aneh. Anehnya itu apa ya, jadi hawanya tuh dingin di dalam rumah itu dan tercium aroma yang amis. Dan itu lumayan menyengat, mengganggu penciuman mereka bertiga. Ditambah lagi menurut Duta nih, ya sebenarnya sih nggak bisa dijadikan patokan ya. Tapi ini hanya sudut pandangnya Duta dan juga kedua temannya itu Danang dan Bahri. Jadi di dalam rumahnya Haris yang begitu besar itu sama sekali tidak ada hiasan yang apa ya, yang berlafadz Allah atau ya karena memang kita orang Islam kan kata Duta gitu. Nah, jadi biasanya pada umumnya di rumah orang Muslim itu ya ada hiasan ya kayak lafadz-lafadz Allah, tulisan-tulisan di Arab mungkin seperti itu. Pokoknya hiasan dinding lah. Nah, itu dilihat oleh Duta, Danang, dan Bahri itu sama sekali nggak ada. Dan itu walaupun sebenarnya ya wajar-wajar aja sih, tapi itu ya aneh menurut Duta, Danang, dan juga Bahri. Karena apa? Karena di dalam rumahnya si Haris yang begitu mewah, nggak ada lafaz tersebut tapi lebih dominan. Itu kebanyakan kayak patung-patung yang nggak jelas gitu loh. Dan apa ya, patung-patungnya itu terlihat atau terkesan itu menyeramkan. Jadi patung yang dilihat mereka yang di dalam rumahnya Haris itu seolah-olah seperti punya nyawa gitu loh, ada kehidupan di dalamnya. Bahwa patung ini sebenarnya bukan patung biasa. Itu mereka, walaupun mereka ini orang awam dengan hal seperti itu, tapi bisa merasakan akan energi yang seperti itu, energi gaib mungkin ya. Saya juga kurang paham apa namanya. Intinya mereka itu merasa bahwa si patung-patung tersebut itu bisa apa ya, ada yang nungguin gitu loh, ada penghuninya. Tapi walaupun begitu, pada saat itu si apa namanya orang tuanya si Haris yaitu Pak Haryanto dan juga ibunya Haris, mereka itu menyambut dengan baik, dengan hangat, dengan ramah akan kedatangannya si Duta, si Danang, dan juga Bahri. Ya wajar karena memang dikunjungi oleh teman anaknya. Ya mungkin kita semuanya, kalian juga semua pasti pernah mengalami hal yang sama seperti itu Lur. Mungkin kalian pernah main ke rumah teman kalian, terus gimana orang tuanya menyambut kalian. Begitupun sebaliknya ketika teman kalian datang ke rumah kalian, orang tua kalian juga berperilaku baik terhadap teman kalian. Pasti seperti itu dan itu hal yang wajar. Nah, makanya walaupun ada keanehan-keanehan yang dirasakan oleh mereka, yaitu tidak menghilangkan sisi baik dari Pak Haryanto sendiri. Sisi baik dalam hal ini adalah menyambut tamu ya. Nah, Duta dan kedua temannya yaitu Danang dan juga Bahri, mereka itu nggak menaruh curiga sedikit pun terhadap Pak Haryanto atau keluarganya Haris. Walaupun memang tadi ketika masuk rumah merasa ada keanehan, tapi setelah melihat sambutan yang ramah dari orang tuanya Haris, mereka nggak ada kecurigaan sama sekali. Walaupun memang keluarganya Pak Haryanto itu dikenal atau ya terkenal lah dengan keluarga yang sangat kaya raya. Tapi itu semua menurut Duta pada saat itu mereka tahu karena usaha dan bisnis dari Pak Haryanto itu banyak. Dari yang itu tadi meneruskan profesinya dulu ketika dia masih susah. Jadi bosnya nih yang bos sendal kelilingnya itu. Kemudian akhirnya kayak semacam CV atau apalah ya dibeli sama si Pak Haryanto. Dan akhirnya si bosnya tadi itu ikut bekerja kepada si Pak Haryanto ini, ke bawahannya yang dulu. Ya karena gimana, udah banyak uang kan. Dan belum lagi juga punya usaha kayak peternakan sapi, kambing, itu banyak. Terus ditambah lagi juga bisnis ikan hias juga, kayak ikan arwana, terus ikan koi, itu kan ikan-ikan yang mahal-mahal. Jadi ya menurut Duta dan kedua temannya Danang dan juga Bahri itu ya wajar lah kalau memang Pak Haryanto atau orang tuanya Haris ini orangnya kaya banget karena usahanya juga banyak. Nah seperti itu, makanya mereka nggak menaruh curiga sedikit pun. Walaupun ketika masuk rumah tadi sempat merasakan ada aura atau hawa yang aneh. Nah setelah Pak Haryanto dan juga ibunya si Haris ini menyambut mereka kan, ngobrol, kenalan, terus akhirnya si Pak Haryanto dan istrinya pamit kan. Ya udah kalian lanjutin ngobrol-ngobrolnya. Saya tinggal ke belakang dulu ya. Anggap aja rumah sendiri. Oh iya Pak, makasih.
Nah terus masuk tuh Pak Haryanto sama istrinya, ya dengan kesibukan mereka masing-masing kan. Dan di situ ngobrol lah mereka berempat, Duta, Haris, Danang, Bahri ngobrol. Nah di sini si Duta ini bertanya sesuatu terhadap si Haris. Nah nanyanya apa? Ya pertanyaan wajar, maksudnya gini loh. Haris, kamu ini kan rumahnya gede banget nih. Terus fasilitas di rumahmu juga bagus banget. Ada kolam renang, ada gazebo, ada taman. Terus berjejer tuh di depan, di halaman. 3 mobil mewah. Tapi kamu loh ini, kenapa kok ya masih bekerja di perusahaan kita ini bareng-bareng sama kita? Harusnya kan kamu udah di rumah aja, kamu menikmati semua fasilitasnya. Begitu tanya dari si Duta terhadap si Haris. Nah tapi apa jawaban dari Haris? Haris itu mengelak. Mengelaknya dalam artian apa? Mengelak bahwa walaupun orang tuanya itu kaya raya dan terkenal bahkan, tapi Haris ini tidak mau mengandalkan harta dari orang tuanya. Menurut Haris, dia itu ingin hidup mandiri dan menikmati hasil kerja kerasnya sendiri, bukan diberi atau diwarisi oleh orang tua. Ya walaupun nantinya karena dia pada saat itu jadi anak tunggal, ya semuanya pasti akan turun ke Haris. Nah, di situ Haris menjelaskan atau mengelak dengan kalimat seperti itu, bahwa dia ingin mandiri, tidak ingin mengandalkan hartanya orang tua. Nah, itu nambah lagi dong di pikiran Duta dan juga Danang dan Bahri. Nambah apa maksudnya? Nambah tidak ada kecurigaan karena dari jawabannya si Haris sendiri seperti itu. Nah, ini memang keluarga baik, jadi tidak sesuai dengan apa yang menjadi cerita banyak orang di luar sana. Nah, itu si Duta Danang Bahri itu sempat mikir kayak gitu juga. Karena memang pandai memanipulasi keadaan dan juga pandai berekspresi, pandai bohong juga, menutupi semuanya. Makanya Duta Danang Bahri mereka percaya kalau Pak Haryanto itu keluarga baik-baik, jauh dari tuduhan yang sering diceritakan oleh warga dan orang-orang sekitar, yaitu Pak Haryanto adalah pelaku pesugihan. Dan di sini mereka bertiga juga ngerti akhirnya, Duta Danang Bahri, yaitu mengerti bahwa oh iya benar, si Haris ini bukanlah anak dari pelaku pesugihan, dan Harisnya sendiri juga tidak ada kaitannya dengan apa yang dikabarkan atau diceritakan oleh orang-orang, yaitu pesugihan. Nggak ada sama sekali kecurigaan. Benar-benar bersih dalam pikirannya itu. Walaupun sempat tercium aroma amis yang menyengat, tapi ya mungkin lantai kotor lah atau apa, karena memang kan si Pak Haryanto ini juga si Bahri dan juga Danang dan Duta itu kan tahu kalau Pak Haryanto ini juga punya bisnis di bidang ikan, ya mungkin nyetok ikan di rumah kali sehingga aromanya itu seperti ini. Jadi masih berasumsi positif mereka bertiga itu. Nah jadi waktu itu ceritanya lagi mereka ngobrol-ngobrol asik nih, mereka berempat sambil menikmati suguhan dan juga hidangan kan. Si Duta, Danang, Bahri dan juga Haris mereka lagi ngobrol. Nah tiba-tiba si Duta ini dia pengen buang air kan. Dia izin tuh, minta izin ke toilet sama si Haris. Nah kemudian ditunjukin tuh di mana toiletnya, kamar mandinya. Cuman nggak diantar, cuman dikasih tahu doang. Nanti rutenya nih ke sini nih, di bawah tangga persis. Kalau nggak naik ke lantai 2 kalau misalkan di situ, soalnya kerannya lagi rusak begitu kata Haris kan. Ya udah. Nah kemudian akhirnya si Duta itu dia pergi ke kamar mandi kan. Nah setelah dari kamar mandi itu kan benar apa yang dibilang sama si Haris bahwa kamar mandi ada di bawah tangga. Nah karena rumahnya yang besar terus ada 3 lantai kan, si Duta penasaran dong, dia naik tuh tanpa sepengetahuan Haris dan juga kedua temannya itu. Dia naik ke atas sampai ke lantai 3. Nah setelah sampai di lantai 3, karena dia penasaran, dia dibuat kaget sekaget-kagetnya. Karena apa? Haris itu melihat di lantai 3 itu ada banyak banget benda, dan benda-benda tersebut adalah terindikasi bahwa itu sebuah alat untuk melakukan ritual. Dan ditambah lagi banyak sekali sesajen di situ. Kembang-kembang bertaburan, dari kembang kenanga, kembang kandil, kembang cempaka, mawar, melati, di situ tuh banyak banget bertaburan. Jadi terkesan banget aura mistisnya di situ, horor banget. Nah kemudian akhirnya karena si Duta ini dia ngerasa merinding kan, ngerasa takut, dia kemudian turun. Nah begitu turun, pas sampai di lantai 2 di tangga, dia berpapasan dengan Pak Haryanto, yaitu bapaknya Haris. Nah kemudian bapaknya Haris nih, Pak Haryanto nanya, kamu dari mana dek, ngapain dari atas? Oh ini Pak, tadi saya izin ke kamar mandi, cuman kan karena memang si Harisnya tadi ngasih lihat saya. Kamu ngapain dek dari atas? Oh gini Pak, tadi saya kan numpang ke kamar mandi. Nah setelah saya keluar dari kamar mandi, ya saya pikir si Haris ada di atas, makanya saya nyari ke atas, tapi ternyata nggak ada. Oh ya udah,
sekarang kamu turun tuh Haris di bawah di ruang tamu masih sama teman-temanmu. Oh iya Pak. Ya sebenarnya si Duta ini tahu, cuman itu alibi doang. Nah di sini Duta ternyata memperhatikan raut wajahnya, mimik wajahnya Pak Haryanto. Jadi Pak Haryanto itu seperti apa ya, seolah-olah kekhawatiran gitu loh, punya rasa takut bahwa wah ini anak dari atas, pasti dia lihat nih semuanya, dia tahu nih pasti. Nah seperti itu. Jadi kayak punya kekhawatiran sendiri terlihat dari pancaran di wajahnya si Pak Haryanto itu menurut Duta. Nah kemudian setelah Duta turun dan dia nyamperin ke teman-temannya lagi tuh di ruang tamu. Nah nggak lama ibunya Haris itu manggil mereka berempat. Nah manggil untuk apa? Ternyata diajak untuk makan. Nah akhirnya ya karena memang si Duta, Danang dan juga Bahri ini udah lapar kan, namanya anak muda juga, terus ditawarin makan ya udah langsung. Nah si Harisnya juga pun ngajak kan, ya udah yuk makan tuh, ibuku udah masak, kasihan kalau nggak dimakan, enak loh masakannya. Begitu kata Haris kan. Emang ya Haris? Iya beneran, makanya yuk cobain. Ayo nak sini nak makan bareng gitu kan, diajak makan bareng. Nah mereka akhirnya berenam, yaitu si Duta, Haris, Danang dan juga Bahri, Pak Haryanto dan juga istrinya atau ibunya si Haris. Mereka makan bareng di tempat makan, maksudnya di ruang makan, di meja makan. Nah kemudian setelah mulai makan di situ terlihat apa ya, lauknya semuanya, makanannya itu adalah makanan yang enak-enak. Nah makanya si Danang dan juga Bahri itu mereka terlihat udah nggak sabar banget pengen buru-buru apa ya, mencicipi semua makanannya itu. Ditambah lagi mereka berdua ini lapar. Sebenarnya Duta juga lapar. Nah tapi di situ Duta sempat apa ya, sempat menyadari setelah dia tadi naik ke lantai atas itu, melihat semuanya dirasa ada yang aneh. Nah di situ barulah sedikit demi sedikit si Duta punya kecurigaan. Yang tadi awalnya curiga, kemudian curiganya hilang dan kembali curiga lagi. Nah, karena dia punya kecurigaan tersebut, dia punya kekhawatiran, itu dia beda dengan si Danang dan juga Bahri. Kalau Danang dan Bahri itu udah langsung memakan makanannya itu dengan lahap, makan hidangannya. Ya di situ terlihat si ibunya Haris dan juga Pak Haryanto merasa senang karena teman-teman anaknya itu mereka doyan dengan masakan ibunya. Mereka makan dengan lahap, bahkan nggak sempat membaca doa. Nah di sini yang menyadari, yang punya kecurigaan terlebih dahulu adalah si Duta. Makanya dia itu apa ya, berinisiatif sebelum dia makan dia baca doa dulu. Ya doa makan maksudnya. Ya otomatis sebelumnya kan ya minta perlindungan juga sama Allah. Nah isinya doa kan intinya seperti itu. Nah setelah berdoa mau makan, dia mencicipi hidangannya yang di situ tuh tampilannya tuh makanan enak semua pokoknya. Nah tapi anehnya apa? Karena ketika Duta makan, makanannya itu sama sekali nggak ada rasanya. Kalau orang Jawa bilang itu anta itu apa ya? Tawar. Asli bener-bener nggak ada rasanya. Padahal itu di situ masakan enak banget loh. Kayak ada ayam goreng, rendang. Harusnya kan minimal ya rasa asin lah atau apa. Nggak ada sama sekali. Rasanya tuh hambar, tawar. Ya otomatis si Duta merasa sangat heran dong. Makanan yang sebegitu enaknya kok nggak ada rasanya, itu kenapa? Tapi sedangkan kedua temannya yaitu si Danang dan juga Bahri, mereka itu terlihat sangat lahap sekali. Nah kemudian setelah mereka makan, makanya selesai, mereka balik lagi tuh ke ruang tamu. Nah singkat ceritanya nih, ketika mereka sudah selesai makan dan sudah selesai berkunjung ke rumahnya si Haris, mereka pun berpamitan untuk pulang. Nah setelah pulang, setelah nyampe rumah, di sini Duta itu masih merasa ada yang nggak beres, ada yang aneh. Dan ditambah lagi si Duta itu apa ya, memikirkan apa yang dia lihat ketika dia di dalam rumahnya si Haris tersebut. Dari yang melihat itu tadi sesajen atau alat-alat ritual di lantai 3, terus kemudian makanan atau hidangan yang begitu enak tapi setelah dimakan nggak ada rasanya, hambar. Dan itu si Duta menjadi apa ya, merasa gelisah banget. Nah kemudian setelah sampai di rumah mereka masing-masing ya seperti biasa mereka istirahat kan. Nah saat istirahat tidur, ketika bangun-bangun nih ceritanya Duta udah subuh. Nah ketika dia buka mata orang tuanya itu udah ada di sebelahnya. Nah Duta kaget dong, kenapa kok mereka ada di sini. Nah setelah Duta nanya dijawab sama bapaknya. Kan nanya tuh Duta, kenapa kalian kok di sini Pak Bu. Nah ternyata mereka itu khawatir karena ternyata Duta itu ketika dia tidur itu dia ngigo, teriak-teriakan. Nah, terus badannya tuh panas banget, menggigil. Ternyata seperti itu. Dan itu semua nggak dirasakan oleh si Duta sama sekali.
Ya nggak dirasakannya gimana ya, kayak orang ngimpi gitu loh. Jadi dia bangun subuh tiba-tiba ada bapak dan ibunya, giliran ditanya mereka cerita kayak gitu, kan nggak masuk akal bagi Duta karena dia ngerasa nggak ada apa-apa. Memang dia akui tadi dia itu merasa gelisah, merasa kayak kepikiran di rumahnya si Haris ini, memang benar itu diakui oleh si Duta. Nah tapi kalau untuk yang badannya tuh menggigil ngigo, dia nggak sadar tentang hal itu. Dan ternyata kata Duta, setiap malam yang dialami Duta tersebut itu nggak cuma hanya sekali. Jadi memang sering terjadi hampir setiap malam. Dia merasa gelisah, terus ketika dia bangun dari tidurnya atau dia buka mata udah ada bapaknya kalau nggak ibunya. Dan itu membuat mereka itu khawatir. Pernah ceritanya Duta tidur, dia kambuh lagi kayak gitu kan, kayak ngigo, teriak-teriak, badannya panas, menggigil. Nah itu tuh apa ya, kayak punya inisiatif orang tuanya dan membawa si Duta ini untuk berobat tanpa si Duta ini dia sadar, maksudnya dalam kondisi tidur. Nah setelah dibawa berobat, dan itu kan karena memang hampir setiap hari tapi tidak ada perkembangan atau perubahan sama sekali. Jadi si Duta tetap mengalami hal itu, yaitu gelisah, kepikiran, terus kemudian dia badannya panas, demam tinggi, masih dirasakan. Nah dan keesokan harinya seperti biasa malamnya tuh si Duta kambuh kayak gitu kan, angot, dia demam tinggi. Setelah keesokan harinya dia bangun subuh kan, dia ngebuka mata. Nah tiba-tiba si Duta ini mendengar kabar. Kabar apa? Kabar buruk. Buruknya apa? Karena salah satu temannya Duta yaitu si Danang itu meninggal dunia. Kaget dong, shock si Duta ini, terpukul. Karena itu sahabat, katakanlah seperti itu, teman kerjanya dia. Mereka kemana-mana berempat bareng kalau lagi di perusahaan. Tiba-tiba salah satu meninggal, yaitu Danang. Kaget dong si Duta. Ditambah akhirnya kayak nggak percaya aja gitu. Katanya Duta sakit, tapi dia nggak merasakan ketika dia sakit. Terus kemudian temannya yang meninggal. Terpukul itu mendengar kabar tersebut si Duta ini. Sedih. Jadi Duta tuh kayak masih ngerasa nggak percaya gitu loh kalau temannya itu meninggal, yaitu si Danang. Nah tapi lama-kelamaan Duta juga merasakan, dia menyadari bahwa ternyata dia nggak beres di tubuhnya ini. Karena apa? Karena perutnya Duta itu terasa melilit dan sakit setelah mendengar si Danang ini meninggal dunia. Dia tuh kayak masih, kalau orang Jawa bilang tuh getun ya, kayak masih nggak percaya kalau kenapa kok teman saya bisa meninggal, si Danang. Padahal dia nggak apa-apa loh, karena baru kemarin-kemarin tuh mereka itu main ke rumahnya Haris. Dan memang akhirnya si Duta juga akhirnya mengaitkan tentang hal itu. Jadi dia, oh iya pantasan aja ketika dia datang ke rumahnya Haris, kedua temannya itu makan dengan lahap, tapi ketika Duta makan nggak ada rasanya sama sekali. Mungkin ini penyebabnya dari kecurigaanku sendiri. Begitu kata Duta. Akhirnya Duta pun menceritakan semua kejadian yang dia alami dari rentetan pertama peristiwa atau kejadian yang dimana si Duta dan kedua temannya itu mereka main ke rumahnya Haris. Diceritakan semuanya. Nah setelah mendengar cerita dari Duta tersebut, akhirnya keluarganya Duta ini berinisiatif untuk memanggil orang pintar atau ya Ustadz lah di sini, taruhlah seperti itu. Nah dipanggillah tuh Pak Ustadz. Nah kemudian setelah Pak Ustadz datang nih, singkatnya ya dibacakan doa, maksudnya ya istilahnya sababiyah gitu kan. Nah setelah dibacakan doa, diobatin secara alternatif kan. Nah kemudian udah mulai enakan, si Duta juga cerita kepada Pak Ustadz tentang apa yang dia alami, apa yang mungkin dia rasakan. Dia ceritakan ke Pak Ustadz itu. Nah lalu kemudian Pak Ustadz tuh diam sejenak. Nah giliran si Duta nanya, Pak Ustadz kenapa kok diam aja? Jawab dong Pak Ustadz, ini kan saya udah cerita, itu sebenarnya gimana? Nah akhirnya si Pak Ustadz menghela nafas dan memberitahukan kepada si Duta ini bahwa ternyata di rumahnya si Haris itu ada dua makhluk yang menyeramkan. Yaitu apa? Satu, rumahnya itu dijaga oleh genderuwo. Duanya itu dijaga kayak seperti apa ya, ada dari hantu wanita juga, kayak semacam kuntilanak. Itu ada, dan itu nggak cuma dua sosok tersebut, banyak. Ada juga yang kayak ular dengan mahkota. Itu banyak di rumahnya Haris. Oh emang iya Pak Ustadz, benar ya, ini sih saya apa ya, tidak mendahului kehendaknya Tuhan atau Allah kan. Itu sih menurut penerawangan dan kacamata saya sendiri, begitu kata Pak Ustadz. Ternyata kata Pak Ustadz memang benar, orang tuanya si Haris itu adalah penganut ilmu sesat dan juga pesugihan. Dan ada yang membuat si Duta ini menjadi kaget banget. Karena apa? Ternyata, dan yang membuat kagetnya itu adalah si Duta, Danang, dan juga Bahri itu ternyata mereka itu diincar
untuk dijadikan sebagai korban tumbal pesugihan dari Pak Haryanto, orang tuanya Haris. Itu membuat Duta sangat kaget sekali. Emang benar Pak Ustadz seperti itu? Pantesan aja saya kondisinya seperti ini. Nah begitu tanya si Duta terhadap Pak Ustadz. Terus kemudian dijawab lagi sama Pak Ustadz, saya sih tidak menuduh, tidak seudon ya. Cuman di sini ya demi untuk kehati-hatian, dan itu menurut penglihatan mata batin saya seperti itu. Begitu kata Pak Ustadz. Dan yang lebih kagetnya lagi itu ya itu tadi, karena ternyata si Duta dan kedua temannya yaitu Danang dan juga Bahri itu ternyata memang benar-benar diincar untuk dijadikan korban tumbal pesugihannya Pak Haryanto, ayah dari temannya sendiri yaitu Haris. Nah di situ tanpa dijelaskan secara rinci oleh Pak Ustadz, si Duta ini pun ya dia paham langsung dengan apa yang dimaksud oleh Pak Ustadz ini. Nah singkatnya nih, setelah si Duta ini ditangani oleh Pak Ustadz, diobatin secara batin, nah itu perlahan-lahan kondisinya si Duta pun lekas membaik. Nah tapi setelah kondisinya Duta ini semakin membaik, di sini Duta mendapatkan kabar duka lagi. Itu cuma selang 3 hari. Kabar duka apa? Ternyata tadi yang meninggalkan Danang. Nah ini yang keduanya adalah yang meninggal itu si Bahri. Ya otomatis ya sedih ya, kaget, campur aduk jadi satu perasaannya si Duta ini. Dia kehilangan 2 temannya, 2 rekan kerjanya, 2 sahabatnya. Dan semuanya keduanya ini meninggal secara mendadak semuanya tanpa ada riwayat sakit sebelumnya. Nah tapi di sini juga yang dikeluh oleh mereka berdua yaitu Danang dan juga si Bahri itu sama dengan apa yang dialami oleh Duta. Nah, tapi di sini kenapa Duta selamat? Alhamdulillah, karena Duta ini dia itu tidak makan terlalu banyak hidangan yang disuguhkan oleh orang tuanya si Haris ketika mereka berkunjung. Dan terlebih lagi si Duta ini sebelum makan dia sempat ingat dan dia menyempatkan untuk membaca doa terlebih dahulu. Makanya sehingga ketika Duta itu makan, rasa dari hidangannya, makanannya itu yang terlihat begitu enak, ternyata tidak ada rasanya, hambar. Nah tapi kedua temannya yaitu Danang dan Bahri, mereka itu lahap banget makan hidangannya. Nah mereka itu merasa enak sekali rasanya. Nah mungkin dari sini siapa yang makan hidangan yang disuguhkan oleh ibunya si Haris terus kemudian menikmati dan merasa enak, ya itu apa namanya, mungkin itu lolos kualifikasi sebagai korban tumbal, mungkin seperti itu. Makanya alhamdulillah Duta selamat, dan lewat perantara pertolongan ini pengobatan dari Pak Ustadz, si Duta pun membaik dan lolos dari jeratan tumbal pesugihan tersebut. Nah di sini muncul pertanyaan dalam pikirannya si Duta, kenapa kok bisa dirinya dan kedua temannya si Danang dan juga Bahri yang akan dijadikan atau diincar sebagai tumbal pesugihannya Haryanto? Ternyata adalah kenapa Lur? Kalian tahu teman-teman semua apa? Nah ternyata yang mengincar atau yang menyarankan terhadap orang tuanya si Haris atau Pak Haryanto itu ya Harisnya sendiri. Ternyata Haris itu menawarkan, menyarankan kepada orang tuanya bahwa nanti ketiga temannya ini yang akan dijadikan tumbal. Makanya Haris ini ngajak mereka itu main ke rumahnya dan disuguhi makanan di situ. Nah, kemudian mereka makan dan meninggallah mereka berdua, Danang dan juga si Bahri. Ternyata seperti itu. Haris sendirilah yang ternyata menyarankan kepada orang tuanya. Nah di sini akhirnya dari kematian si Danang dan juga Bahri, yaitu tadi karena apa ya? Karena semuanya yang terjadi yang dialami oleh Pak Haryanto itu kan selalu dikenal oleh masyarakat, atau beritanya itu selalu beredar luas. Sehingga masyarakat, orang-orang itu tahu dari kehidupannya yang dulu melarat, ya orang-orang juga tahu, kemudian mendadak jadi kaya tahu, anaknya meninggal tahu. Nah kenapa kok Haris nggak dijadikan tumbal? Karena dia anak satu-satunya pada saat itu, tersisa satu, dan itu sangat disayang, makanya lebih baik mencari tumbal dari orang lain. Nah si Haris yang tahu hal itu ikut membantu, karena dia sebenarnya dia takut kalau nanti sampai nggak mendapatkan tumbal, ya nanti si Haris yang jadi tumbal. Makanya dia tega menyarankan agar temannya itu dijadikan tumbal oleh orang tuanya. Nah tapi karena kematian Danang dan juga Bahri itu kemudian menyebar luas, beritanya beredar, sehingga masyarakat, orang-orang tahu semuanya bahwa ada kematian lagi di situ. Nah sehingga pada saat itu ketika warga udah pada tahu, tetangga sekitarnya, mereka jadi ketakutan pasti otomatis. Dan selain itu nggak cuma hanya ketakutan, kalau hanya sebatas ketakutan saja mungkin mereka akan menghindar, tapi ternyata mereka itu merasa geram. Karena geramnya apa? Mereka itu punya kekhawatiran nanti bisa jadi
keluarga mereka itu menjadi korbannya dari si Pak Haryanto. Akhirnya warga pun berinisiatif, mereka berembuk, mereka menyatroni rumahnya si Pak Haryanto, mereka gerbek. Nah, di situ terjadi suatu tindakan yang anarkis karena ya memang terbukti itu sih. Ya sebenarnya terbukti nggak terbukti karena itu hal gaib, nggak bisa dibuktikan secara hukum, itu nggak bisa sebenarnya. Cuman karena mereka udah yakin dengan kematian anak pertamanya, anak si bungsunya, terus kedua temannya si Duta, itu menjadi warga sekitar itu yakin bahwa Haryanto ini adalah pelaku pesugihan, dan mereka geram, mereka takut bahwa nanti anggota keluarganya akan dijadikan korban sehingga mereka geram. Terjadilah sebuah perbuatan anarki di situ. Jadi Haris dan ayahnya si Pak Haryanto itu didatengin, disatronin, tapi mereka nggak mau ngaku. Warga ini memaksa merangsek masuk ke dalam rumahnya Pak Haryanto. Mereka geledah semuanya dan sampai ada yang naik ke atas, dan di situ ketahuan ada tempat ritual yang pernah dilihat si Duta pada saat itu. Bukti itu menurut para warga udah jelas nih, fix pasti ini pelaku pesugihan. Udah kita arak aja, gebukin tuh di situ. Ternyata dari tindakannya para warga ini terlalu melampaui batas, sehingga ketika menganiaya si Pak Haryanto itu hingga tewas, dan si Haris pun akhirnya kritis di rumah sakit. Nah, untuk ibunya si Haris sendiri karena perempuan yang nggak sampai dianiaya seperti itu, ya paling ya sesekali mendapat bogeman juga sih dari para warga, cuman ya lebih ke yang aman lah di antara mereka berdua. Nah, tapi ya lama-kelamaan akhirnya setelah si Pak Haryanto ini meninggal karena kritis, setelah dimasa, keroyok, kemudian si Haris yang kritis pun ikut menyusul meninggal. Karena kalau meninggalnya Haris ini sebenarnya nggak terlalu kritis banget karena udah sempat membaik. Nah, cuman karena si pelaku pesugihan Pak Haryanto ini meninggal, ya mungkin itu tadi pesugihannya itu masih karena ada tumbal yang terakhir yaitu Haris, makanya dia ikut meninggal juga. Ada yang berasumsi seperti itu, tapi kalau menurut saya pribadi sih pesugihan itu sudah terputus ketika si pelakunya itu meninggal. Maksudnya di sini khususnya pesugihan yang dilakukan oleh Pak Haryanto. Jadi setelah Pak Haryanto ini meninggal, ya udah selesai di situ. Lah adapun Haris meninggal yaitu karena dia kan sempat kritis juga, sempat koma di rumah sakit. Kalau Pak Haryanto memang meninggal di tempat, ketika dibawa rumah sakit udah nggak tertolong. Nah, Haris dia sempat koma, jadi ketika dia udah sedikit membaik terus kemudian meninggal, ya wajar-wajar saja sih. Mungkin ada rasa sakit yang terlalu parah mungkin di bagian dalam atau organ dalam tubuhnya sehingga dia tidak bisa menahan dan meninggal dunia. Ya walaupun mereka berdua antara Pak Haryanto dan Haris itu meninggal, tapi tidak dengan cara yang sangat tragis sekali, mungkin tidak, karena berbeda dengan anak pertamanya Pak Haryanto yang meninggal karena tertabrak dan terlindas bis sehingga badannya itu hancur. Nah, anak bungsunya juga sama seperti itu. Ya tapi walaupun demikian ya intinya mereka itu harus berakhir dengan mengenaskan itu tadi. Jadi berbelok tajam antara kebahagiaan tapi berakhir di ujung nyawa seperti itu dialami oleh Pak Haryanto, sang pelaku pesugihan itu sendiri. Nah, makanya mudah-mudahan dari cerita ini tuh kita semuanya bisa mengambil contoh pelajaran dan juga hikmahnya. Nah, makanya setelah itu si Duta ini jadi kayak punya rasa takut, atau ya bisa dibilang trauma lah. Trauma tentang apa? Tentang ketika ada seseorang yang baru dia kenal. Ya nggak cuma baru dia kenal, tapi orang yang dia kenal tapi jarang sekali ngasih makanan yang enak-enak. Apalagi dari orang yang nggak dia kenal. Nah, itu dia punya rasa takut tersendiri karena takutnya nanti ketika diberi makanan yang enak-enak sama orang, ternyata itu sama kejadiannya yang dialami oleh Danang dan juga Bahri, bahkan dirinya sendiri. Nah, itu kayak punya rasa trauma. Dan juga ada satu lagi yang membuat si Duta ini takut ketika ada uang yang tergeletak di jalan. Nah, itu takutnya uang tersebut nanti ketika diambil, uang itu ternyata adalah uang tumbal atau pancingan untuk mencari tumbal korban nyawa oleh si pelaku pesugihan. Nah, itu punya rasa trauma seperti itu. Sampai sekarang, sampai menceritakan kisah ini, si Duta itu masih punya rasa trauma tersebut. Walaupun udah agak mendingan sih, nggak terlalu yang fobia banget kayak di awal pertama kali kejadian itu. Nah, kurang lebih seperti itu kisah atau cerita yang dialami oleh narasumber kita, yaitu Mas Duta. Yang dimana beliau ini hampir menjadi korban tumbal dari
sang pelaku pesugihan orang tua temannya sendiri. Walaupun Mas Duta ini harus kehilangan 2 sahabatnya, bahkan 3 sama si Haris, ya termasuk ikut jadi pelaku juga. Nah, semoga dari cerita ini kita semua bisa mengambil contoh pelajaran, manfaat dan juga hikmahnya. Dan saya juga mohon maaf apabila dalam saya bercerita, bertutur kata, saya berucap itu banyak sekali yang salah, yang berbelit-belit, yang terlalu panjang lebar atau gimana. Itu memang karena kebodohan dari saya pribadi dan kelemahan dari saya mohon maaf banget. Tapi apabila ada sedikit sekelumit ucapan kata dari saya yang bisa diambil contoh pelajaran, manfaat dan juga hikmahnya, itu semata-mata karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pada intinya, Lur, teman-teman semuanya, di sini yang baik-baik kalian ambil yang positifnya. Tapi yang nggak baik, yang buruk, yang nggak ada manfaatnya, yang negatif, kalian buang jauh-jauh. Nggak usah kalian dengerin, nggak usah kalian hiraukan. Nah, seperti itu, Lur, teman-teman semuanya. Dan buat kalian semuanya, terima kasih banget, terima kasih banyak buat yang udah selalu ngikutin channel ini, selalu nonton videonya sampai selesai, dengerin ceritanya sampai selesai. Saya doakan, Lur, teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, semoga kalian senantiasa dalam keadaan yang sehat selalu, diberikan rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya rasa doa yang baik tulus dari dalam hati itu juga akan berdampak dan ada efek yang baik juga, yang positif ke kalian dan juga ke saya sendiri. Intinya kita saling mendoakan yang terbaik. Saya sayang kalian semua, teman-teman semuanya yang udah setia mengikuti. Terima kasih banyak, terima kasih banget. Pokoknya doa terbaik buat kalian. Nah, baiklah, terima kasih. Saya pamit, sekian dari saya, sampai jumpa lagi di video dan juga cerita misteri berikutnya. Saya Misbah Mutaharun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.